Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai diskusi, pertama saya akan perkenalkan nama-nama kelompok. Di sini ada saya sendiri, Ralenda Oktin Putri, ada Erinda Kurnia Putri, Yulisa, Poppy Sanwita, Baby Nur Cahyanti, Ines Sepriana, dan Respina. Baiklah teman-teman, kita hari ini akan mendiskusikan sebuah artikel yang berjudul emosional dalam belajar. Nah, untuk teman-teman dipersilakan memberikan pendapat atau komentar tersendiri tentang paragraf apa saja yang menurut kalian termasuk dalam artikel tersebut. Untuk komentar atau pendapat paragraf pertama artikel tersebut, kepada Erin dipersilakan untuk memberikan pendapatnya menurut Erin. Dengan semakin ketatnya persaingan di dunia pendidikan dewasa ini merupakan hal yang wajar apabila para siswa sering khawatir akan mengalami kegagalan atau ketidakberhasilan dalam meraih prestasi belajar atau bahkan takut tinggal kelas. Menurut saya, itu merupakan paragraf argumentasi. Baiklah, terima kasih untuk Erin telah memberikan komentar dan pendapatnya tersendiri. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi. Apa alasan Erin memberikan paragraf argumentasi dari artikel tersebut? Karena sesuai dengan pengertian dari paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan pendapat atau argumen beserta alasannya. Dan di situ dituliskan kalimat merupakan hal yang wajar apabila para siswa sering khawatir akan mengalami kegagalan atau ketidakberhasilan dalam meraih prestasi belajar atau bahkan takut tinggal kelas. Nah, menurut saya itu merupakan argumen dari seorang penulis tersebut yang menulis artikel. Baiklah, terima kasih untuk Erin telah memberikan pendapat yang baik sesuai yang diinginkan. Untuk paragraf kedua dari artikel tersebut, dipersilakan untuk Ines Sepriana memberikan pendapatnya tersendiri. Banyak usaha yang dilakukan oleh para siswa untuk meraih prestasi belajar agar menjadi yang terbaik seperti membentuk kelompok belajar atau mengikuti bimbingan belajar. Usaha semacam itu jelas positif, namun masih ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mencapai keberhasilan selain kecerdasan ataupun kecakapan intelektual. Faktor tersebut adalah kecerdasan emosional, karena kecerdasan intelektual saja tidak memberikan persiapan bagi individu untuk menghadapi gejolak kesempatan ataupun kesulitan-kesulitan dan kehidupan. Dengan kecerdasan emosional, individu mampu mengetahui dan menanggapi perasaan mereka sendiri dengan baik dan mampu membaca dan menghadapi perasaan-perasaan orang lain dengan efektif. Individu dengan keterampilan emosional yang berkembang baik berarti kemungkinan besar ia akan berhasil dalam kehidupan dan memiliki motivasi untuk berprestasi. Sedangkan individu yang tidak dapat menahan kendali atas kehidupan emosionalnya akan mengalami pertarungan batin yang merusak kemampuannya untuk memusatkan perhatian pada tugas-tugasnya dan memiliki pikiran yang jernih. Menurut saya, pada paragraf kedua ini termasuk ke dalam paragraf eksposisi. Untuk Ine, pertanyaannya, apa saja yang membuat atau alasan yang meyakinkan dari paragraf kedua artikel tersebut adalah paragraf eksposisi? Menurut saya, mengapa dikatakan paragraf eksposisi? Karena pada paragraf kedua ini terdapat unsur menjelaskan, memaparkan, dan menerangkan informasi, dan juga paragraf kedua ini disajikan dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Baiklah, untuk ini terima kasih atas pendapat dan komentarnya. Bella, di paragraf ketiga kepada Yulisa dipersilakan. Baiklah, pada paragraf ketiga ini yang berawalan dengan bacaan sebuah laporan, itu menurut saya merupakan paragraf persuasif. Apa ada alasan mengapa disebut paragraf persuasi? Nah, pada paragraf ketiga ini mengapa disebut paragraf persuasif? Karena biasanya paragraf persuasif ini isinya berupa ajakan
atau membujuk pembaca untuk melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks. Nah, pada paragraf ketiga ini, itu terdapat kalimat yang berisikan tentang ajakan secara halus, tetapi ajakan ini tidak secara terang-terangan. Ya, menurut saya itu sudah cukup jelas. Lanjut untuk paragraf selanjutnya. Untuk Respina dipersilakan. Keterampilan dasar emosional tidak dapat dimiliki secara tiba-tiba, tetapi membutuhkan proses dalam mempelajarinya, dan lingkungan yang membentuk kecerdasan emosional tersebut besar pengaruhnya. Hal positif akan diperoleh bila anak diajarkan keterampilan kecerdasan emosional. Secara emosional akan lebih cerdas, penuh pengertian, mudah menerima perasaan-perasaan, dan lebih banyak pengalaman dalam memecahkan permasalahan sendiri. Sehingga pada saat remaja akan lebih sukses di sekolah dan dalam berhubungan dengan rekan-rekan sebaya, serta akan terlindung dari risiko-risiko seperti obat-obat terlarang, kenakalan, kekerasan, serta seks yang tidak aman. Siswa bukanlah benda mati yang hanya bergerak bila ada daya dari luar yang mendorongnya, melainkan makhluk yang mempunyai daya-daya dalam dirinya untuk bergerak, yaitu motivasi. Dengan adanya motivasi, manusia kemudian terdorong untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku yang termasuk di dalamnya adalah keinginan untuk berprestasi tinggi di dalam belajar. Menurut saya, paragraf tersebut dapat dikatakan sebagai paragraf argumentasi. Baiklah, paragraf tersebut dapat dikatakan sebagai paragraf argumentasi karena pada paragraf tersebut merupakan salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Dalam penulisan argumentasi, isi dapat berupa penjelasan, pembuktian, alasan, maupun ulasan objektif, di mana disertakan contoh, analogi, dan sebab akibat. Itulah alasan mengapa paragraf tersebut dapat dikatakan sebagai paragraf argumentasi. Baiklah, kepada Pebi dipersilakan untuk memberikan komentar di paragraf selanjutnya. Keenam poin tersebut adalah kemampuan yang harus dimiliki siswa. Bila seorang siswa mampu mengaturnya dengan baik, hal tersebut menunjukkan kecerdasan emosional yang baik dan akan memberikan sumbangan yang besar terhadap prestasi baiknya dalam belajar. Tapi, kalau yang terjadi sebaliknya, maka siswa akan terhambat dan mengalami kesulitan dalam belajar. Menurut saya, paragraf tersebut termasuk ke dalam paragraf argumentasi. Baiklah, untuk yang terakhir, paragraf selanjutnya kepada Poppy dipersilakan untuk memberikan pendapat atau komentar tersendiri. Paragraf selanjutnya yaitu penelitian Walter Mischel 1960 mengenai Marshmallow Challenge di Universitas Stanford menunjukkan anak yang ketika berumur 4 tahun mampu menunda dorongan hatinya sampai dengan selesai, yaitu merupakan paragraf eksposisi. Apa saja yang meyakinkan di paragraf tersebut termasuk dalam paragraf eksposisi? Karena paragraf ini memberikan informasi kepada pembaca berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah jelas, sehingga paragraf ini mempunyai sifat ilmiah. Selain itu, paragraf ini juga menjelaskan, memaparkan, dan menerangkan informasi secara singkat, padat, dan jelas. Oleh karena itu, paragraf ini disebut dengan paragraf eksposisi. Demikianlah, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami diskusikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Namanya saja masih tahap belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.